Shalom sahabat Sunderman, tentunya kita masih berada dalam nuansa tahun baru. Untuk itu kami mengucapkan selamat tahun baru bagi sahabat Suar Sunderman dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam podcast Suar Sunderman edisi khusus rancangan khotbah yang akan dibawakan pada ibadah Minggu tanggal 4 Januari 2026. Dengan saya Eka Sugianto Lase, alumni STT BNKP Sunderman, yang akan menjadi host dalam podcast ini, dan bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Oklisman Gule. Yahoo Pak. Yahoo. Apa kabar Pak? Baik adanya, puji Tuhan. Amin. Beliau merupakan salah seorang dosen di STT BNKP Sunderman dan beliau juga ialah Ketua BPMS BNKP. Sebelum kita memulai diskusi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah menolong dan menyertai kami. Dan saat ini kami telah berkumpul di tempat ini untuk berdiskusi tentang rancangan khotbah yang akan dibawakan pada tanggal 4 Januari 2026. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga apapun yang kami diskusikan pada podcast ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bahan khotbah yang akan dibawakan dalam ibadah Minggu 4 Januari 2026 yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Demikian pembacaan Pak Pendeta. Perikop yang kita bahas kali ini merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Yohanes. Bolehkah Bapak berbagi kepada sahabat Sunderman tentang apa sebetulnya latar belakang dari penulisan kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 17 ini? Baik, Bro Eka, terima kasih. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya memberi penjelasan terkait dengan latar belakang, maka saya awali dulu dengan menegaskan bahwa perikop ini kita renungkan di bawah sebuah tema, yakni dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Dalam bahasa Nias, moroi bazino aoi sohenia manema itafa budedo. Maaf, manema itafa ibua dedo. Dua hal di sini sebetulnya yang kita tanyakan. Apa itu kepenuhannya? Apa itu kepenuhannya? Lalu apa itu kasih karunia? Tentu kita bisa memahami bersama bahwa dalam hidup ini sering ada pernyataan bahwa hidup itu mesti diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Kasih harus dibeli
dengan prestasi. Penerimaan diperoleh dengan pengorbanan. Dan keselamatan ya tidak mungkin datang tanpa ada usaha. Itu adalah kebenaran umum atau pernyataan-pernyataan umum yang pernah kita dengar. Namun dalam Injil Yohanes itu menyampaikan sesuatu yang berbeda. Yohanes membuka mata kita tentang kebenaran yang berbeda. Bahwa hidup ini dimulai bukan dari usaha kita, tetapi dari kepenuhan Allah sendiri. Jadi kepenuhan Allah lah yang memungkinkan kita bisa berkenan dan mendapatkan hidup itu sendiri. Dan itulah yang menjadi perhatian di dalam perikop kita. Injil Yohanes ya ditulis oleh Yohanes sendiri sekitar tahun 80 sampai tahun 90 Masehi. Temanya ialah mengenai Yesus sebagai putra Allah. Dalam Injil Yohanes sangat jelas bagaimana perbedaan dengan Injil lainnya tentang Yesus Kristus. Di mana bahwa di dalam Injil Yohanes ini di sana diuraikan lebih luas dan lengkap mengenai kepribadian Yesus. Dan penulis diidentifikasikan sebagai murid yang dikasihi. Itulah Yohanes. Kita bisa lihat nanti dalam beberapa teks lain dalam surat Yohanes, misalnya Yohanes 13 ayat 23, Yohanes 19 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7 dan ayat 20. Jadi di sana dijelaskan siapakah Yohanes yang menulis Injil ini dan memberi penekanan lebih terkait dengan Yesus adalah putra Allah. Makanya nanti Eka kita sering membaca aku adalah aku. Aku adalah yang dalam perjanjian lama itu. Lalu dalam PB juga perjanjian baru. Aku adalah, Yesus katakan aku adalah pintu, aku adalah kebangkitan, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala. Jadi lebih menjelaskan kepribadian Yesus di situ. Nah, tentu dalam pemahaman para teolog bahwa Yohanes dalam Injil ini digambarkan sebagai penulis yang sangat memahami atau memberi perhatian tentang Yesus dari sisi kepribadiannya tadi. Nah, menurut beberapa sumber, Yohanes ini adalah rasul yang yang usianya lebih tua dibanding dengan murid-murid yang lain. Jadi dia memberi kesaksian mengenai sifat, kepribadian dan keilahian Yesus yang adalah sebagai upaya untuk melawan, ya, sebagai upaya untuk melawan ajaran yang meragukan kepribadian Yesus sebagai Allah itu sendiri. Nah, jadi dari sisi itulah Yohanes mengungkap kepribadian Yesus secara teologis. Dia mengungkap kebenaran yang adalah Yesus sendiri. Kan nanti kita lihat dalam surat Yohanes, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kebenaran yang dimaksud ialah Yesus itu sendiri yang menjelma di dalam dirinya yang menjadi manusia. Jadi Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai firman yang datang ke dalam dunia. Makanya sangat terkenal Yohanes 1 ayat 1 itu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, logos. Konsep logos yang telah menjadi manusia. Jadi Yohanes memberi penjelasan atau kesaksian tentang Yesus yang adalah firman
yang logos tadi, yang dalam konsep orang Yahudi, mereka sangat memahami logos itu adalah firman. Dan firman yang dalam konsep logos itulah yang berwujud menjadi manusia. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes dalam perikop ini. Jadi itu Eka, kalau kita lihat latar belakangnya, karena pasal 1 ini atau perikop kita ini adalah satu kesatuan dengan pasal 1 yang masih memberi penjelasan mengenai firman yang adalah logos yang telah menjadi manusia. Dari perikop ini, Pak, artinya Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus yang ialah Putra Allah sebagai firman yang datang ke dunia, membawa terang, hidup, dan kasih karunia yang melimpah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana memahami kesaksian Yohanes tersebut dalam tafsiran ayat demi ayat dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 6. Ya. Nah, untuk memahami Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia dan di dalamnya kepenuhan Allah itu nyata, maka kita bisa melihat ayat-ayat yang tadi 10 sampai 17. Kita bisa bagi. Yang pertama di ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan bahwa firman yang datang ke dalam dunia, dalam hal ini Yesus tadi, tidak mengenalnya. Jadi firman yang di dalam Yesus itu, ketika dia datang ke dalam dunia, justru dunia tidak mengenalnya. Yohanes berkata bahwa firman itu telah ada di dalam dunia. Dan dunia di mana dia ada itu adalah dunia yang dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Bahkan umat kepunyaannya sendiri menolak dia. Ini adalah ironi sebetulnya. Ironi yang terbesar di dalam sejarah keselamatan. Di mana pencipta sendiri datang kepada ciptaannya. Tetapi ciptaannya tidak mengenal penciptanya. Jadi di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, nampak Allah sebagai pencipta yang datang di dalam atau di tengah-tengah ciptaannya. Nah, ternyata dalam hal ini, ya, ciptaan menutup hati terhadap dia. Dan kasih Allah tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Ya, tetapi sering tidak disadari. Dalam konsep ini, ya, Allah hadir di tengah-tengah dunia. Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi dunia. Dia turun dan menjelma menjadi manusia. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk memikirkan sesuatu yang baik kepada ciptaannya. Walaupun ciptaannya kadang tidak menyadari itu. Nah, ini persoalan yang pertama dalam ayat 10 sampai 11 ini. Di mana dunia tidak mengenalnya. Bahkan yang lebih menarik lagi, kepunyaannya. Ya, umat kepunyaannya tidak menerima dia. Kata lainnya adalah menolak Yesus. Pertanyaannya, siapakah umat kepunyaannya itu? Nah, dalam konteks ini pasti Yohanes berbicara mengenai orang-orang Israel. Tidak menerima Yesus. Ya, tentu banyak juga para penafsir memahami bahwa umat kepunyaannya di situ adalah orang-orang Israel itu sendiri. Nah, ternyata dalam hal ini kata-kata milik kepunyaannya atau orang-orang kepunyaannya ini hanya memperjelas posisi manusia yang menolak dia oleh karena dosa mereka. Orang-orang Yahudi adalah yang menjadi representasi dunia yang menolak dia dalam hal ini. Karena itu, Eka, kalau di zaman sekarang juga masih ada orang yang menolak dia, entah itu di luar gereja ataupun di dalam gereja. Itu bukan sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Yang menjadi persoalan dalam ayat 10 dan 11 ini adalah ada rupanya ciptaan yang menolak dia. Semoga gereja tidak menjadi bagian dari yang menolak Kristus yang datang di tengah-tengah dunia ini.
Kalau kita ingat Natal beberapa hari ini, dan Natal masih berlangsung ya. Masih berlangsung. Ya, Natal itu kan merayakan bagaimana kasih Allah yang besar telah datang ke dalam dunia. Di mana kasih Allah yang besar itu telah datang di dunia untuk menyambut manusia, menyelamatkan manusia. Nah, dengan demikian sebetulnya manusia mestinya menyambut, membuka hati dan bukan menolak dia. Namun yang perlu dicatat bahwa sekalipun dunia menolak dia, ada penolakan dari manusia. Namun penolakan manusia itu tidak menghentikan karya Allah menyelamatkan dunia. Jadi kalau ada 1-2 orang yang menolak Kristus, mengabaikannya, mengkhianatinya, merendahkannya, tidak menjadi penghalang karya Allah dalam menyelamatkan dunia ini. Itu adalah bagian yang pertama. Ternyata bagian yang pertama ini adalah firman yang datang ke dalam dunia itu dan dunia tidak mengenalnya. Nah, kita berharap bahwa gereja mengenal Kristus. Gereja menerima Kristus. Gereja mengakui Kristus yang adalah ciptaannya yang datang ke dalam dunia. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua di ayat 12-13, kehadiran Kristus di dalam dunia itu, rupanya dia katakan bahwa itu adalah anugerah. Anugerah Kristus itulah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Itu bagian yang kedua. Kita lihat di ayat 12-13. Dia katakan di situ, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi coba lihat di sini betapa mulianya kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia, yaitu menjadikan mereka menjadi anak-anak Allah. Tentu ada tadi yang pihak-pihak yang menolak dia malah ya. Tapi dalam hal ini luar biasa. Yesuslah yang menjadikan mereka menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini dinyatakan kabar yang sangat membesarkan hati, menyukakan dunia. Bahkan ini adalah kabar yang membebaskan dunia, di mana kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena hasil darah, bukan. Ini adalah secara rohani, ya. Dan ini bukan kehendak kedagingan kita, bukan usaha kita, melainkan murni dari Allah. Inisiatif dari Allah dia datang ke dalam dunia. Dan rupanya tujuannya, dia menjadikan kita anak-anak Allah. Identitas kita tidak ditentukan oleh latar belakang, oleh status, ataupun kegagalan manusia di masa lalu. Nah, itu tadi, anugerah Allah itulah yang membuat kita layak untuk menjadi anak-anak Allah. Inilah kasih karunia yang penuh tadi, yang pertama-tama kita pahami terwujud di dalam diri manusia. Itulah kepenuhannya tadi. Kalau Allah tidak memiliki kepenuhannya di dalam Kristus, ada banyak keterbatasan manusia untuk mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Oleh karena kepenuhan kasih karunia-Nya itulah yang memungkinkan kita yang ada dari berbagai status, dari berbagai latar belakang, keterbatasan, kelemahan-kelemahan kita di hadapan Allah. Inilah yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kasih karunia itulah yang membuat kita diterima menjadi sempurna. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Malah dikatakan di situ semua orang. Pasti tahu betul Yohanes yang menulis ini, bahwa konsep orang Yahudi itu, keselamatan itu terbatas untuk mereka. Dalam konsep pemilihan ya, pemilihan umat kepunyaan Allah. Tapi dia berani di sini. Dia mengungkap sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan pandangan orang Yahudi. Tapi dia berani mengatakan bahwa kehadiran Yesus, kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia itu adalah untuk semua orang. Tidak hanya orang Yahudi. Untuk semua orang. Makanya wajar saja jika yang menyambut Yesus itu sudah terbuka
pintu untuk semua orang. Berikutnya yang menarik di situ adalah selain semua orang adalah kata-kata menerimanya. Ya, dia mengatakan tadi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Semua orang terbuka untuk semua kita sampai hari ini. Lalu yang menerima, kata-kata yang menerima dalam hal ini adalah sama dengan yang percaya. Jadi jangan bedakan lagi bahwa lain percaya, lain juga menerima. Jangan dibentuk pemahaman seolah-olah dalam Alkitab ada satu peristiwa percaya lalu ada satu menerima. Satu peristiwa juga menerima. Oh tidak. Menerima dengan percaya sama saja. Sama saja. Kan kita sering mendengar ya, barang siapa menerima dia secara pribadi. Kalau ada yang bilang itu, oke. Tapi jangan bedakan lagi percaya secara pribadi. Sama aja itu. Nah, kalau dia mengatakan menerimanya, berarti yang percaya kepada dia. Yang mengundang Yesus. Yang membuka hati kepada Kristus secara pribadi. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk selamat. Ya. Jadi Yesus adalah jalan di mana kita mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu kita dapatkan ketika posisi kita tadi adalah sebagai anak-anak Allah. Dan yang memberi kita hak, ya katakan itu ya, hak menjadi anak-anak Allah adalah dia adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di sini diberinya kuasa, sama halnya diberinya wewenang, diberinya hak. Jadi kita ini sebagai anak-anak Allah hanya karena Yesus memberi kita hak untuk itu. Tetapi jangan disalahartikan. Kuasa dalam hal ini bukan berarti kuasa untuk memilih mau menjadi anak Allah atau tidak mau menjadi anak Allah. Bukan kuasa dalam hal itu. Ini sudah jelas dia memberi kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini menunjukkan bahwa sebelum seseorang menjadi percaya Kristus, ia bukan anak Allah. Itu ya. Siapa yang percaya di dalam namanya. Itulah yang dapat berhak menyandang status anak-anak Allah. Dengan demikian, yang tidak percaya kepada Kristus, lalu anak siapa? Ada yang mengatakan, ya anak setan. Ya boleh jadi anak setan. Tapi di surat-surat yang lain, anak-anak Allah dikontraskan dengan bukan anak Allah dalam hal ini, dalam konteks keluarga orang Israel kan ada budak. Ada budak lalu ada anak. Kan beda hak anak dengan hak budak. Berarti anak sudah berhak mendapat warisan, budak belum. Nah sekarang kita setelah percaya Kristus, yang tadinya budak, di luar anak Allah, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi terlalu janggal juga kalau yang tidak percaya Yesus lalu kita katakan anak-anak setan. Ya, justru dalam konteks ini kita sudah beralih dari yang bukan anak budak, sekarang sudah menjadi anak Allah. Itu bagian yang kedua. Di ayat 12-13. Lalu bagian yang ketiga, di ayat 14, di sana dikatakan firman, yang tadinya firman, telah menjadi manusia. Dan inilah kepenuhan kasih karunia Allah itu. Inilah kepenuhan Allah itu di mana firman menjadi manusia. Tidak ada yang mustahil kepada Allah. Jika dia yang adalah Allah menjadi manusia. Berinkarnasi ya, jadi manusia. Tidak ada yang mustahil di situ. Yang mustahil ialah jika manusia jadi Allah. Tidak ada yang mustahil Allah berinkarnasi menjadi manusia. Tidak ada yang mustahil. Hanya menjadi di sini mesti hati-hati. Menjadi di sini bukan berarti setelah dia dari Allah menjadi manusia, maka
dia sudah jadi manusia 100%, sudah tidak ada Allahnya lagi. Bukan begitu maksudnya. Dia tetap Allah. Itulah keunikan Yesus. Dia 100% Allah. Tapi dia menjadi manusia 100% manusia. Kecuali satu, dalam hal berdosa. Oh, dalam hal itu tidak sama. Nah, jangan difahami nanti, oh kalau begitu sudah hilang Allahnya setelah menjadi manusia. Oh tidak seperti itu pemahamannya. Dan ketika dia menjadi manusia, itu tadi kata-kata dagingnya, daging itu memang dalam konteks bahasa Ibrani dan juga Yunani, ya daging itu adalah tubuh ya. Jangan juga dipahami bahwa nanti ya ketika Yesus menjadi manusia hanya dagingnya saja. Oh tidak. Karena kalau itu pemikirannya, maka nanti Yesus hanya menyelamatkan tubuh kemanusiaannya. Oh tidak. Malah Yesus ketika dia menjadi manusia, justru dia menebus manusia seutuhnya. Tidak hanya dagingnya, rohnya juga. Jadi itu di ayat yang ke-14. Dia mau mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu, itulah kepenuhan kasih karunia dan kebenaran Allah. Jadi dua hal yang dipenuhi di situ. Ketika dia menjadi manusia, nampak di situ bagaimana kasih karunia Allah, dan nampak nanti bagaimana kebenaran Allah itu nyata di dalam diri manusia. Jadi firman yang telah menjadi manusia itu dia katakan diam di antara kita. Sudah ada bersama dengan kita, tinggal bersama dengan manusia, memahami manusia seutuhnya. Yesus tidak hanya datang membawa setengah kasih karunia, melainkan dia membawa seluruhnya. Makanya dikatakan kepenuhan kasih karunia itu. Kepenuhannya adalah dia nyatakan di dalam dirinya soal kasih karunia kepada manusia dalam menyelamatkannya dan kebenarannya. Karena kasih karunia tanpa kebenaran menjadi murah jadinya. Tetapi kebenaran tanpa kasih karunia juga akan menghukum. Karena ada di ayat 17 nanti soal hukum. Di dalam Yesus keduanya berpadu secara sempurna. Makanya dia katakan tadi, ya firman yang menjadi manusia itulah kepenuhan kasih karunia. Karena di dalamnya ada kebenaran. Lalu yang keempat, di ayat 16, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini menarik. Dan ini adalah pusat tema kita tadi ya. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Allah bukan terbatas, bukan habis, bukan sekali pakai. Ia mengalir terus-menerus. Kasih karunia di atas kasih karunia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Makanya dia katakan kepenuhan kasih karunia. Apa artinya sekarang bagi kita? Kasih karunia di atas kasih karunia itu saat kita jatuh dalam dosa, dalam masalah. Oh, kasih karunia penuh di situ. Anugerahnya nyata di situ. Anugerah apa? Anugerah pengampunan. Saat kita lemah, maka kepenuhan kasih karunia ada di situ menghampiri kita, yaitu anugerah kekuatan. Saat kita gagal, ada anugerah pemulihan. Makanya ada seorang teolog mengatakan bahwa tidak ada tempat di mana kita bisa melihat kasih karunia Allah dengan lebih jelas daripada di dalam firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Jadi kepenuhan kasih karunia itu nyata ketika firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus tidak ada kekurangan apapun bagi manusia ketika dia menghadapi persoalan. Kasih karunia itu selalu ada bersama dengan dia. Jadi boleh dikatakan bahwa tema itu ketika dia berkata tadi oleh kasih karunia-Nya, oleh kepenuhan kasih karunia-Nya, kita menerima
Oleh kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Hidup orang percaya bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang selalu dikelilingi oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah. Dan pada akhirnya dia di ayat 17 itu dia menyinggung soal hukum dan kasih karunia di situ. Dia perhadapkan ya, hukum itu ada disimbolkan oleh Musa, lalu kasih karunia itu disimbolkan oleh Kristus ya. Hukum Taurat diberikan melalui Musa. Itu maksudnya itu. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus. Hukum menunjukkan dosa, tetapi kasih karunia menyelamatkan dari dosa. Hukum berkata engkau harus dihukum, harus binasa dan seterusnya. Engkau harus. Tetapi kasih karunia berkata, aku telah melakukan sesuatu bagimu untuk menyelamatkan engkau. Dan siapa yang melakukan itu? Hanya Yesus. Di dalam siapa cukup untuk semua itu kita dapati? Hanya di dalam kepenuhan Kristus. Tidak ada di tempat lain. Maka keselamatan kita bukan hasil ketaatan pada hukum. Makanya dia singgung itu di ayat 17. Bukan. Melainkan respon iman kita kepada Kristus. Sebab Kristuslah yang menggenapi hukum itu sendiri di dalam dirinya. Sehingga dia menyelamatkan atau menebus kita oleh pengorbanannya. Jadi Eka, memahami perikop tadi dari konteks itu ya, kita memulainya dengan seperti apa firman, lalu apa makna firman itu di dalam konsep dia menjadi manusia, lalu setelah dia menjadi manusia, itulah yang membuat manusia mempunyai ruang atau mendapat tempat memperoleh keselamatan karena kasih karunia tadi. Demikian Dari nas yang sedang kita diskusikan ini, Pak, dan sungguh menarik. Lalu apa poin-poin renungan yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tema dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia? Baik, makanya dari perikop tadi ya sangat luas memang, dan ya bisa saja kita berdalam lagi bagaimana kita memahami ayat per ayatnya. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang kita bisa tarik dari penjelasan tadi. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa Yesus Sang Firman yang menjadi manusia datang di tengah-tengah dunia. Ada yang menolaknya dan ada yang menerimanya. Tentu aplikasinya dalam kehidupan kita di sana adalah ya kita bertanya saja, di posisi mana kita? Apakah kita di posisi yang menerima ataupun menolaknya? Itu yang pertama. Bagian yang kedua, dia mau menekankan bahwa meskipun dia ditolak, tetapi rupanya ada orang yang menerimanya. Dan bagi mereka yang menerimanya, Yesus memberi kuasa menjadi anak-anak. Dan itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Allah. Jadi poin yang kedua yang menjadi pokok perenungan kita dalam perikop ini adalah kesadaran kita bahwa Yesuslah yang menjadikan kita anak-anak Allah ketika kita menerimanya, atau yang tadi saya katakan, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, dia menyadarkan kita bahwa Yesus yang memiliki segala-galanya. Malah dia tadi pencipta ya, yang datang ke ciptaannya. Dan ketika dia datang dalam karya penyelamatannya itu dia lakukan dengan sempurna. Bahasa Niasnya ini, fa'aoisohenia. Fa'aoiso, jadi semua ada. Itu maksudnya kepenuhan ini. Nah, dalam konsep kepenuhan itu, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dia mau mengatakan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu tidak pernah berkesudahan. Masih ingat kitab Ratapan 3 itu ya? Kasih karunia itu selalu baru tiap pagi.
Artinya terus menerus baru setiap pagi. Kira-kira kurang lebih lah redaksinya begitu ya. Ya sama halnya juga di sini. Kasih karunia Allah itu tidak pernah kurang di dalam diri kita. Ini kan sebuah keyakinan kita dalam menjalani hidup ketika kita menerima Kristus. Ya, jadi berbeda dengan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Karena kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ya, membuka jalan keselamatan bagi semua orang percaya. Dengan demikian sebetulnya renungan ini dia ya mengajak kita untuk memastikan di dalam diri kita apakah yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima Kristus dalam arti percaya dalam diri kita setiap pribadi, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, gereja kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita sudah menyadari kita adalah anak-anak Allah, seperti apa kehidupan kita sebagai anak-anak di dalam keluarga atau rumah tangga Allah? Sudahkah kita mengetahui aturan-aturan di dalam rumah Sang Bapa kita? Adakah kita desain persekutuan kita, kelompok-kelompok di mana orang Kristen berkumpul adalah kelompok-kelompok yang adalah anak-anak Allah? Waktu saya pendeta, kalau ada sidang majelis jemaat, kan tahu sendiri kalau yang namanya sidang ya, rapat itu kan ya biasalah ada perbedaan pendapat ya. Nah, selalu nanti mereka bilang ya kita harus pahami ya bahwa yang rapat ini adalah anak-anak Allah. Apa artinya sebetulnya? Mereka mau menegur diri sendiri bahwa rapat ini rapat di ruangan, salah satu ruangan di dalam rumah Sang Bapa. Yang bertemu adalah anak-anaknya. Jangan lupa bahwa dia ada di situ. Jangan sampai kita ribut-ribut. Dia sedang, seumpama Bapa ini yang sedang istirahat lalu dia terganggu. Apa artinya? Kita mesti menyesuaikan diri. Ya, kelompok-kelompok, persekutuan-persekutuan, gereja kita menyesuaikan diri bahwa kita sedang ada di rumah Sang Bapa sebagai anak-anak Allah. Dan keberadaan itu adalah oleh karena anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Dan yang terakhir, kita diajak untuk terus berharap kepada Dia di tahun yang baru ini. Menjalani tahun yang baru ini, kita punya Allah yang tadi bahasa Niasnya, Dialah yang mempunyai segala sesuatu. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Mulai dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Apa yang kita butuhkan secara jasmani, Dia punya. Dan apa yang kita butuhkan secara rohani, juga Dia punya. Dan karena itu, kita harus memastikan bahwa kita dalam menjalani kehidupan kita 1 tahun ke depan, pastikan bahwa kita bersama dengan Dia dan ada di bawah kasih karunia Allah yang penuh itu. Demikian Eka yang bisa saya sampaikan. Wah, sungguh luar biasa dan menarik sekali Pak pemaparan yang sudah Bapak jelaskan. Terima kasih untuk para sahabat Suar Sunderman yang sudah menonton episode kali ini. Secara khusus terima kasih kepada Bapak Pendeta Uklis Manggulo yang telah berbagi kepada kita dan kepada sahabat Suar Sunderman. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan dari keluarga Bapak. Dan untuk para pelayan yang akan melayani 4 Januari tahun 2026, kami mengucapkan selamat tahun baru dan selamat melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.